Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam bahagia untuk kita semua. Kita bertemu kembali di malam hari ini, di kesempatan yang sangat indah dan cerah malam hari ini. Kita sudah sampai di bulan yang istimewa, yaitu bulan Sya'ban. Alhamdulillah, sebentar lagi kita akan menyambut bulan suci yang sangat mulia, yaitu bulan suci Ramadan. Untuk pertemuan kali ini kita akan banyak membahas tentang bulan suci Ramadan, terutama untuk sholat tarawih. Itu sangat perlu karena apa? Karena kita cinta, kita sayang pada sebuah hal. Tanpa kita mengetahui suatu hal itu, maka kita tidak akan bisa cinta. Kita cinta pada pacar, katanya sayang, tapi kita nggak kenal, kita nggak tahu siapa dia, itu nggak bisa cinta. Begitupun bulan Ramadan. Untuk itu pada malam hari ini saya akan membawakan podcast dengan beliau, Gus Imron Hidayatullah dari Pondok Pesantren Nidaul Umah, dan saya sendiri Nafi Hidayat. Untuk kesempatan kali ini mungkin nanti dari teman-teman ada yang menanyakan sebuah pertanyaan, bisa disampaikan, nanti langsung kita tanyakan kepada beliau. Selamat malam Gus Imron. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Selamat malam Mas Nafi dan semua yang mungkin menonton video ini nanti. Ya, terima kasih Gus Imron kesempatannya. Mungkin ini Gus, ini kan sudah mendekati bulan Ramadan. Ya. Kita biar cinta, biar sayang pada bulan Ramadan. Karena cinta pada bulan Ramadan, insya Allah kita akan mendapatkan kemuliaan dari Allah. Biar cinta, kita akan mengulas lebih banyak tentang bulan Ramadan itu untuk menyongsong kedatangan bulan Ramadan. Terutama nanti kan untuk sholat tarawih, sholat yang sangat krusial dan sangat banyak dijalani oleh masyarakat kita. Jadi kita akan banyak membahas tentang sholat tarawih. Untuk sholat tarawih sendiri itu kita kan sudah banyak yang tahu ya tentang sholat tarawih. Ya. Mungkin hampir setiap umat muslim melaksanakan, bahkan tidak hanya di masjid-masjid besar, bahkan untuk surau-surau. Kalau di daerah Sumatera nanti ada di musola atau langgar, kalau daerah Jawa itu banyak yang melaksanakan sholat tarawih. Ada yang di rumah juga loh sholat tarawih. Ada yang nggak sholat juga Gus? Ya, ada yang nggak sholat. Mungkin siangnya terlalu capek berpuasa, malamnya khusyuk tidur. Oke, mungkin kalau sholat tarawih sendiri Gus, itu mungkin sejarahnya seperti apa, bisa dipaparkan biar nanti teman-teman semua tahu apa itu sholat tarawih dan bagaimana sejarahnya. Monggo Gus. Kalau untuk sholat tarawih sendiri, sebenarnya itu memang sholat yang hukumnya itu sunnah, dianjurkan. Ya. Dianjurkan itu dimulai sejak tahun kedua Hijriah. Jadi dulu tahun kedua Hijriah, waktu bulan Ramadan atau bulan puasa itu, Nabi suatu malam keluar ke masjid untuk melaksanakan sholat tarawih itu. Sholat tarawih. Nah, waktu itu belum ada istilah sholat tarawih sebenarnya. Itu sebenarnya belum ada sebutan sholat tarawih. Jadi Nabi sholat malam, pokoknya intinya hanya sholat malam seperti itu. Kemudian banyak sahabat yang mengikuti, dan dari situ Nabi pada malam pertama melakukan, malam kedua juga seperti itu, dan pada malam kedua itu semakin banyak yang ikut sholat tarawih itu. Nah, pada malam ketiga para sahabat Nabi itu sudah banyak yang berkumpul di masjid, tapi malah Nabi yang enggak berangkat ke masjid, tidak keluar ke masjid. Nah, itu mungkin seperti saya Gus. Di malam itu saya ikut kanjeng Nabi, saya nggak berangkat dulu. Oh ya, mungkin bisa. Nah, itu jadi Nabi sudah keluar, tidak ada Nabi sudah sahabat sudah keluar, sudah berkumpul di masjid, tapi Nabi tidak keluar. Nah, siang harinya atau pagi harinya itu ada yang bertanya, kok tadi malam Nabi tidak keluar. Itu katanya Nabi khawatir kalau saja melihat antusiasme para sahabat untuk mengikuti sholat itu, Nabi khawatir kalau tiba-tiba nanti Allah mewajibkan sholat tarawih itu.
Jadi makanya waktu itu Nabi tidak keluar. Nah, kemudian baru pada untuk istilah sholat tarawih sendiri itu muncul karena tarawih itu kan bentuk jamak dari tarwihatun. Tarwihatun. Tarwihatun artinya istirahat. Artinya istirahat. Nah, disebut sholat tarawih itu karena dalam sholat tarawih itu kan ada banyak rakaatnya. Iya. Ada banyak rakaatnya. Nah, setiap 4 rakaat atau setiap kali 2 kali salam, setiap 2 kali salam 4 rakaat itu orang-orang biasanya istirahat sejenak untuk membaca doa. Kalau di Masjidil Haram ada yang tawaf juga. Nah, mereka istirahat sejenak itu, dan karena jumlah rakaatnya banyak, berarti kan istirahatnya ada banyak. Makanya iya. kemudian disebut tarawih. Itu beberapa kali istirahat. Kalau saya juga pas malam puasa tarawih, Gus, istirahat. Istirahat malam. Itu bukan sholat itu berarti. Itu tarawih. Tarawih. Kalau itu namanya sholat tarawih. Ya, kalau ini namanya sholat tarawih. Sholat yang di dalamnya itu di sela-selai istirahat. Nah, Siap. Nah, untuk jumlah rakaat juga sebenarnya kalau untuk tarawih itu tidak ada hadis dari Nabi, apalagi dari Quran ya, apalagi ayat dari Quran itu tidak ada yang menjelaskan terkait jumlah rakaatnya. Itu makanya di Indonesia sendiri, ya enggak cuma di Indonesia ya, di seluruh dunia itu ada beberapa pemahaman terkait jumlah rakaatnya. Kalau kita mungkin kebanyakan dari kita melaksanakannya 20 rakaat ya. Tapi ada juga saudara kita sama muslim yang melaksanakannya 8 rakaat. Ada juga yang melaksanakan, Gus. Ya, ada juga yang tidak melaksanakan. Nah, itu. Jadi karena memang sifatnya itu bukan kewajiban ya. Beda dengan sholat 5 waktu. Kalau sholat 5 waktu rakaatnya pasti, Gus. Rakaatnya pasti karena memang sudah itu ada hadisnya. Itu kalau sholat tarawih itu meskipun ada beberapa hadis yang menjelaskan sholat tarawih, tapi tidak ada satupun hadis yang secara jelas menjelaskan jumlah rakaatnya sholat tarawih. Kalau varian sholat tarawih sendiri, Gus, tadi jenengan ngendikake ada yang bermacam-macam. Kalau untuk kalangan yang banyak di masyarakat pedesaan yang saya ketahui itu 20 rakaat. Karena mungkin sebagian besar di masyarakat itu agak slow, mungkin banyak ya rakaatnya. Waktunya juga sore. Asal nanti habis ngisak langsung disambung dengan kultum, ada yang langsung sholat tarawih. Sementara kan itu 20 rakaat. Untuk variasi lain, Gus, mungkin ada nggak variasi kayak variasi kayak jenis tanaman, ada variasi ini juga tarawih ternyata ada variasinya. Maksudnya variasi rakaatnya itu dari berapa aja, Gus, mungkin bisa dijelaskan. Ada yang mungkin 20, ada yang mungkin 2 rakaat. Untuk tarawih sendiri mungkin variasi yang digunakan kebanyakan masyarakat itu ada yang berapa aja mungkin di Indonesia sendiri. Ya, itu tadi. Jadi karena tadi tidak ditemukan satupun riwayat dari Nabi sendiri yang berupa hadis marfu yang menjelaskan secara detail jumlah rakaat sholat tarawih. Itu memang terkait jumlah rakaatnya itu memang berbeda-beda. Bahkan Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitabnya kitab Sahih Al-Bukhari, kitab Fathul Bari itu menjelaskan bahwasanya jumlah rakaat sholat tarawih itu tidak ada batasnya. Tidak ada batasnya. Cuma mau melaksanakan 2 rakaat pun itu boleh. 2 rakaat. 2 rakaat pun itu boleh. Bisa jadi rekomendasi. Itu kalau kita mengacu ke pendapatnya yang Ibnu Hajar Al-Asqalani tadi. Ya karena memang tidak ada hadis yang menjelaskan tentang jumlah rakaatnya. Jadi kalau di masyarakat kita yang sebagian besar melaksanakannya itu ada yang 20 rakaat. Nah,
nanti ditambah witir menjadi 23 ya. Ada yang menjelaskan ada yang melaksanakannya 8 rakaat. 8 rakaat. 8 rakaat nanti tambah witir menjadi 11 rakaat ya. Nah, kalau untuk yang 11 rakaat ini memang ada hadis yang diriwayatkan oleh Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha itu Sayyidah Aisyah pernah ditanya tentang bagaimana sholatnya Nabi pada bulan Ramadan. Nah, waktu itu Sayyidah Aisyah menjawab bahwasanya Nabi itu sholat di bulan Ramadan maupun di luar Ramadan itu tidak lebih dari 11 rakaat. Tidak lebih. Tidak lebih dari 11 rakaat. Nah, sebagian umat Islam memahami hadis itu menjelaskan tentang jumlah rakaat sholat taraweh 8 rakaat dan witir 3 rakaat. Ya. Karena tidak lebih dari 11 rakaat berarti pokoknya maksimal ya hanya 11 rakaat. Tapi mayoritas ulama itu memahami hadis tersebut itu karena jumlahnya itu 11 rakaat itu sebenarnya batasan maksimal untuk sholat witir. Batasan maksimal jumlah rakaat sholat witir. Bukan sholat malam keseluruhan tapi sholat witir. Karena memang sholat witir itu mayoritas ulama berpendapat kalau jumlah rakaat sholat witir itu maksimal 11 rakaat. Nah, itu baru sesuai dengan hadis yang diriwayatkan Sayyidah Aisyah tadi. Jadi untuk jumlahnya memang beda-beda karena itu tadi tidak ada hadis satupun yang menjelaskan jumlah rakaat secara jelas. Jadi kalau hadisnya Sayyidah Aisyah itu masih nggak jelas karena apa? Di situ dikatakan sholatnya Nabi baik di bulan Ramadan maupun di luar Ramadan. Kalau di luar Ramadan jelas bukan sholat tarawih. Ya. Karena kalau sholat tarawih itu hanya khusus untuk bulan Ramadan. Nah, jadi kalau di luar Ramadan kan bukan tarawih. Nah, makanya itu tadi banyak ulama berpendapat itu hadis tentang sholat witir. Nah, kemudian kalau untuk yang 20 rakaat itu rata-rata mengambil dasar hukumnya itu dari ijtihadnya Sayyidina Umar. Nah, jadi dulu itu tarawih itu modelnya gini. Kalau zaman Nabi dan zaman sahabat Abu Bakar dan zaman awal-awal Khalifah Sayyidina Umar itu sholat tarawih itu modelnya banyak orang datang ke masjid. Nanti ada di situ yang sholatnya sendiri. Tidak berjamaah. Satu orang. Satu orang sholat sendiri. Ada juga orang yang sholatnya berjamaah. Ada yang berjamaah. Tapi di dalam masjid itu tidak hanya satu jamaah. Ada yang mungkin seumpama saya menjadi imam, kemudian ada beberapa yang makmum ke saya. Nah, nanti ada lagi yang di pojok sebelah mana lagi itu. Mas Nafi yang jadi imamnya. Nah, ada makmumnya yang mungkin karena Mas Nafi suaranya bagus atau gimana gitu, kemudian ada yang makmum ke Mas Nafi. Jadi karena suaranya bagus. Nah, sementara yang makmum ke saya karena mungkin saya kalau ngimami cepat. Nah, beda-beda tuh nanti seleranya orang. Ada yang suka kalau imamnya cepat, ada yang suka kalau imamnya suaranya bagus gitu. Kalau yang imamnya ganteng ada nggak, Gus? Kalau imamnya ganteng ya termasuk saya tadi. Siap. Nah, itu. Jadi dari situ kemudian waktu waktu masa kekhalifahan Sayyidina Umar itu Sayyidina Umar melihat kok kayaknya kurang bagus kalau modelnya seperti ini. Bencar-bencar ya. Berpencar-pencar seperti ini. Bukan kurang kompak. Bukan berpacar-pacar ya. Nah, itu makanya kemudian Sayyidina Umar berinisiatif untuk menjadikan umat Islam pada waktu itu melaksanakan sholat tarawih dengan satu imam. Jadi dibarengkan dengan satu imam. Waktu itu imamnya yang ditunjuk Sayyidina Umar itu sahabat Ubay bin Ka'ab. Sahabat Ubay bin Ka'ab itu menjadi imam. Nah, waktu itu jumlah rakaatnya Sayyidina Umar menentukannya 20 rakaat. Nah, sebelum itu
sebelum itu ya memang ada yang mengatakan sholat tarawih sudah ada yang melaksanakan 20 rakaat, ada yang melaksanakan 8 rakaat kemudian nanti di rumah dilanjutkan, ada seperti itu. Nah, jadi muncul 20 rakaat itu yang paling banyak diketahui yaitu tadi sejak masa kekhalifahan Sayyidina Umar. Nah, setelah Nabi Sayyidina Umar itu memutuskan itu tadi 20 rakaat dengan satu imam yaitu sahabat Ubay bin Ka'ab. Itu waktu itu tidak ada satupun sahabat yang protes. Keterangan ini bisa dilihat di kitab Mawsu'ah Al-Fiqhiyah. Nah, itu. Oke. Nah, itu jadi kalau tidak ada sahabat yang protes waktu itu kan berarti bisa bisa disimpulkan bahwasanya 20 rakaat itu sebenarnya juga sudah menjadi ijma atau kesepakatan para sahabat pada waktu itu ya. Mohon maaf ini Gus bukan memotong pembicaraan yang sangat menarik ya saudara semua. Ini semakin dalam semakin malam ini semakin mendalam pembahasan kita, tapi bisa sambil untuk minum dulu Gus. Mohon maaf saya juga minum. Mungkin dari teman-teman ada yang mau menanyakan bisa nanti langsung WA sama saya atau mungkin kontak saya bisa tentang sholat tarawih, sholat yang mungkin kita semua sangat familiar ya, sangat terkenal di kalangan masyarakat Islam pada umumnya, khususnya di Indonesia sendiri. Ini saya sambil ngerokok nggak apa-apa ya? Boleh Gus, monggo. Saya temani Gus. Kan kalau sambil ngerokok ini jadi lebih santai. Siap. Ya kalau santri ya ngerokok ya ngopi ya cocok. Ya gondrong juga ya Gus. Nah. Ngapunten Gus, tampil korek ya Gus ini. Menarik itu sholat tarawih, sholat malam. Tadi ada varian 20 rakaat. Ada juga 11, mungkin pilih yang mana monggo. 8. Oh, 8 ya. Yang 3 itu kan witir. Oh ya. Seingat saya sepak bola itu 11. Ada lagi sebenarnya variannya. Ada lagi yuk. Ada lagi. Jadi ini kalau menurut sebagian ulama dari mazhab Maliki itu jumlah sholat tarawih itu 36. Nanti ditambah witir menjadi 39 rakaat. 39 rakaat. Nah, dasarnya apa para ulama dari beberapa ulama dari mazhab Malik itu berpendapat kalau sholat tarawih itu 36 itu karena gini. Jadi kalau di Masjidil Haram kan tadi sholat tarawih setiap 4 rakaat selesai 4 rakaat atau 2 kali salam itu bisa jadi di situ mereka istirahat kemudian diisi dengan tawaf Ka'bah. Tawaf ke Ka'bah. Kalau yang di Masjidil Haram. Nah, kalau yang di Masjid Nabawi semua atau di tempat lain, yang di Madinah atau di tempat lain gimana? Nah, waktu itu ada ulama dari Madinah itu intinya iri dengan kebiasaan orang yang di Masjidil Haram seperti itu. Kemudian mereka orang-orang Madinah itu kemudian mengambil inisiatif gimana kalau tawafnya kita ganti dengan sholat sunnah 4 rakaat. Sholat sunnah 4 rakaat. Nah, berarti kan berapa kali istirahat itu? Nah, dari beberapa kali istirahat sekitar 4 kali istirahat ya. 4 kali istirahat. 4 kali istirahat berarti 4 kali 4 16 tambah 20 36. Nah, itu dari itu jadi muncul itu tadi 36. Wah, itu yang jelas saya tidak di jalur itu ya. Ya, kayak apa? Kita aja sholat 20 rakaat kadang udah kebut-kebutan apalagi 36. Ini jadi pertanyaan, Gus. Kebut-kebut ngejar siapa ini? Tapi ada yang pelan-pelan juga 8, tapi pelan-pelan itu nunggu siapa? Nah, intinya kita ya karena memang tidak ada dasar yang jelas yang pasti dari hadis petunjuk dari Nabi secara jelas tentang jumlah rakaat itu, makanya memang sholat tarawih itu jumlah rakaatnya berbeda-beda. Bahkan memang tadi seperti saya katakan menurut Imam Ibnu Hajar Al Asqalani
itu tidak ada batasannya. Tidak ada batasannya. 2 rakaat boleh, mungkin 1000 rakaat pun boleh. Tidak tidur ini. Menarik. Kalau Gus, untuk sholat sendiri itu kan kadang-kadang saya itu pernah diimami itu sholat tarawih itu 4 rakaat salam. Tapi yang sering saya alami itu makmum yang 2 rakaat salam. Nah, itu mungkin lebih afdol mana Gus, bisa dijelaskan? Soalnya kan mungkin kalau 4 rakaat salam nanti kan ringkas ya. Kalau 8 cuma 2 kali salam. Nah, itu bisa dijelaskan lebih afdol, lebih utama. Nanti kan kita cari itu kan keutamaan. Jadi gini, kalau untuk sholat sunnah memang sebenarnya tidak ada aturan secara khusus harus berapa kali rakaat, berapa rakaat baru salam, itu enggak ada secara khusus. Memang meskipun ada kaidah sholatul laili masna, dua-dua. Sholat malam itu sebaiknya dilakukan dua-dua. Tapi di situ tidak menjadi keharusan. Tidak menjadi keharusan harus 2 rakaat. Nah, jadi tidak dilakukan 2 rakaat salam lebih baik, dilakukan 4 rakaat baru salam juga tidak apa-apa. Dilakukan 4 rakaat salam tidak apa-apa. Bahkan seumpama ya, tadi sholatnya 8 rakaat, dilakukan 8 rakaat langsung nanti salamnya terakhir itu enggak apa-apa. Boleh Gus? Boleh 20 rakaat langsung baru salam terakhir itu enggak apa, tapi nanti biasanya kalau seperti itu hitungannya bubrah. Hitungannya jadi apa, kita nginget-nginget jumlahnya kan jadi susah gitu jumlah rakaatnya. Kalau seumpama mau lebih dari 20 rakaat, mau 100 rakaat atau 30 rakaat terakhir baru salam itu juga tidak apa-apa. Kalau untuk Gus itu kan 20 rakaat itu 1 kali salam. Tapi untuk tasyahudnya itu berapa kali Gus? Per 2 rakaat tasyahud, seperti kita sholat zuhur itu kan 2 kali rakaat tasyahud, baru kita lanjutkan lagi baru salam yang di tasyahud terakhir. Nah, itu seperti apa kalau untuk sholat tarawih? Andai kata ini 20 rakaat kita gabungkan jadi 1. 20 rakaat gabungan jadi 1, tasyahudnya di akhir tok, di akhir saja itu enggak apa-apa. Jadi kan tasyahud awal berarti. Tasyahud awal itu kan sifatnya sunnah kan, hukumnya sunnah. Sunnah. Jadi seumpama mau 20 rakaat, nanti tasyahudnya itu hanya di rakaat yang ke-20, rakaat terakhir baru sekalian salam. Nah, itu enggak masalah. Karena memang dari rukun sholat itu yang masuk cuma tasyahud akhir. Kalau tasyahud awal tidak, bukan rukun. Kemudian ini mungkin tadi sempat lupa saya jelaskan. Kalau menurut kalau Imam madhab sendiri, kalau yang populer dalam agama Islam itu kan ada 4 ya. Ada 4. Ada madhab Syafi'i, madhab Maliki, madhab Hanafi, dan madhab Hambali. Ada 4 ya. Nah, Maliki, Hambali, Syafi'i, Hanafi, ada 4 tuh. Nah, untuk 4 madhab ini mayoritas itu berpendapat sholat tarawih itu 20 rakaat. Sebagian besar sih. Mayoritas, sebagian besar. Namun dari Imam Malik sendiri itu lebih memilih 8 rakaat, yang 8 rakaat. Imam Malik. Imam Malik itu lebih memilih yang 8 rakaat. Kemudian ulama-ulama pengikutnya Imam Malik itu justru berbeda-beda pendapat ya. Jadi mayoritas tetap 20 rakaat, tapi ada juga yang tadi 36 rakaat. Jadi kalau disimpulkan memang yang banyak dilakukan oleh para ulama itu ya antara 8, 20 sama 36. Tapi yang paling banyak tetap yang 20. Karena kalau yang 20 itu sebenarnya juga sudah menjadi tadi kesepakatan ulama di kalangan sahabat, sudah menjadi ijma. Karena memang tadi di kitab Mausu'ah Al-Fiqhiyah itu memang dijelaskan pada waktu Sayyidina Umar memutuskan 20 rakaat tidak ada satupun sahabat yang protes. Enggak tahu memang karena memang sepakat atau memang karena takut sama Sayyidina Umar.
Nah, kita tahu sendiri kan Sayyidina Umar itu sifatnya keras. Nah, itu. Tapi yaitu keterangan itu sudah cukup menjadi dasar bahwasanya memang tarawih 20 rakaat itu sudah menjadi ijma. Nah, dalam Islam sendiri sumber hukum Islam itu kan ada 4 yang menjadi kesepakatan ulama. Ada Al-Qur'an, ada As-Sunnah, hadis, ada ijma yang ketiga, dan ada qiyas, analogi. Nah, itu jadi karena tadi di hadis tidak ditemukan keterangan tentang jumlah rakaat. Nah, makanya kita mengacu ke ijma ulang 20 tadi. Tapi kalau memang kita mau memakai yang 8 ya nggak apa-apa. Siap. Karena memang tidak ada anjuran yang pasti ini. Nah, sangat menarik sekali ini. Mulai dari jumlah rakaat yang bervariasi seperti manusia itu juga banyak variasi. Tuhan memang menciptakan suatu dari 1001 perbedaan, tapi perbedaan itu bukan menjadikan sebuah perpecahan, tapi menjadikan sebuah persatuan. Bener Gus? Mantap. Ya, terus ngomongin persatuan mau bersatu sama siapa? Waduh. Bersatu satu bangsa gitu. Ya intinya itu tadi lah, perbedaan jumlah rakaat itu kalau bisa ya jangan sampai justru memecah belah sama umat Islam, karena memang semuanya memiliki argumen masing-masing. Kalau di Indonesia sendiri saya mengamati itu benar-benar harmoni, rukun. Bahkan satu masjid itu ada yang menyelenggarakan salat tarawih itu nanti ada satu kali tarawih, jadi kan nanti ada jamaah. Terus ini sekaligus juga pertanyaan nanti, itu boleh atau enggak? Misalnya nanti kan imamnya itu memegang 20 rakaat, tapi nanti kan untuk 8 rakaat semonggo yang sudah 8 rakaat menganut 8 rakaat dipersilahkan boleh pulang. Seperti itu gimana Gus? Nanti saya menemui seperti itu. Ya. Mungkin kebijakan dari Takmir dan mungkin hanya di Indonesia yang negara yang 1001 perbedaan tapi bisa akur seperti itu. Bisa dijelaskan Gus mungkin? Ya semacam itu nggak apa-apa, nggak masalah. Jadi kalau seumpama memang biasanya sholat 8 rakaat, kebetulan dia waktu itu sholat di masjid atau di musola yang rakaatnya 20 rakaat. Rakaatnya 20 rakaat. Nah, itu ketika dia sudah mendapatkan 8 rakaat dan mundur pulang nggak apa-apa. Bahkan kalau seumpama mungkin baru dapat 2 rakaat ya, baru dapat 2 rakaat pulang, itu pun nggak apa-apa toh. Pulang seumpama badannya kurang enak, pulang terus dilanjutkan sholat di rumah juga nggak apa-apa, sholat sendiri juga nggak apa-apa kok. Jadi sholat sendiri nggak apa-apa. Bahkan kalau sholat sunnah itu dilakukan sambil duduk pun nggak masalah. Wah ini baru ini. Sholat sunnah kan dilakukan sambil duduk nggak masalah. Jadi intinya ya sebenarnya Islam itu mudah, jangan dipersulit lah. Dan ya tadi kayak seperti sholat sambil duduk itu kan memang nggak masalah kecuali kalau dalam sholat wajib ya. Kalau sholat wajib harus berdiri bagi orang yang mampu. Kalau orang yang bisa berdiri ya wajib berdiri. Jangan sampai orang bisa jalan ke masjid, tapi waktu di masjid sholat semuanya sholat Jumat atau sholat jamaah 5 waktu itu kok malah duduk. Padahal dia bisa berdiri. Nah itu harusnya tetap berdiri dia sholatnya. Nah kecuali kalau seumpama dia memang sulit nanti ketika bangun dari sujud atau bangun dari duduk itu ya nanti sujud, rukuk dan sebagainya itu yang menyesuaikan, tapi berdirinya tetap wajib gitu. Jadi seumpama waktu imamnya rukuk dia terus duduk di kursi atau langsung turun duduk di bawah gitu, karena mungkin punggungnya buat rukuk kesulitan atau seperti itu. Intinya yang wajib tetap berdirinya nanti tetap wajib sebenarnya. Bangun dari sujud, bangun keluarga Gus. Bangun keluarga itu udah beda persoalan lagi. Lagi. Bangun rumah itu juga termasuk rumah tangga tadi ya. Ini juga ada pertanyaan Gus. Kalau waktunya sendiri yang afdol untuk sholat tarawih itu apakah kalau sekarang kan mungkin dukhulul waktunya kan sekitar jam 7 ya Gus, 7 malam, 7 lebih sedikit atau 7 kurang sedikit. Nah, itu nanti kan
apakah afdolnya itu setelah masuk sholat isya kemudian tarawih langsung, atau mungkin pagi harinya. Soalnya saya pernah juga di suatu tempat itu sholat tarawihnya itu kompak, satu jamaah masjid itu bisa jam 2 sampai jam 3. Itu untuk waktu yang paling afdol seperti apa mungkin bisa dijelaskan, soalnya itu mungkin beberapa adat juga yang perbedaan yang ditemukan di Indonesia sendiri. Kalau untuk waktu itu ini, jadi kalau sebenarnya waktu untuk kan sebenarnya sholat tarawih itu kan sebenarnya qiyamul lail. Sholat tarawih itu qiyamul lail tapi khusus di bulan Ramadan. Nah, kalau untuk waktu ya sebagaimana qiyamul lail pada bulan-bulan lain selain bulan Ramadan, itu lebih baik dilakukan justru pada sepertiga malam yang terakhir. Sepertiga malam yang terakhir yaitu berarti ya sekitar jam 2 tadi ya, jam 1 atau jam 2 itu yang paling utama. Nah, tapi karena kondisi masyarakat kita itu mungkin kalau jam segitu memang baru enak-enaknya tidur. Kalau kita memaksakan harus sholat terawih jam segitu, otomatis nanti malah justru tidak banyak yang ikut. Nah, jadi kalau mengingat kondisi masyarakat yang seperti itu, malah menurut pemahaman saya tetap lebih baik setelah isya, karena justru nanti akan semakin banyak masyarakat yang mengikuti. Jadi lebih untuk alasannya sendiri kan karena Islam itu juga sebenarnya menyesuaikan ya Gus. Ya. Itu mungkin karena dari segi kemanfaatan kehadiran daripada jamaah yang lebih banyak, berarti kan otomatis lebih utama ketika itu langsung dari masuk waktu isya langsung dilanjutkan. Nah, jadi intinya ya mungkin ya banyak orang yang imannya kuat, dia rela bangun tengah malam untuk melaksanakan sholat tarawih. Tapi kan ya di masyarakat kita tuh banyak juga orang awam yang mungkin kalau harus bangun jam-jam gitu malah justru males. Nah, itu makanya tetap kalau melihat situasi dan kondisi yang seperti itu, justru memang lebih utama di waktu setelah isya. Jadi kan hukum itu memang dalam Islam itu memang sebenarnya hukum itu tidak kaku. Bahkan ada kaidah yang mengatakan al-hukmu yataghayyaru bitaghayyuril azminah wal amkinah. Hukum itu berubah-ubah sesuai dengan perubahan zaman dan perubahan tempat, atau sederhananya sesuai dengan perubahan situasi dan kondisi. Menarik ini. Ini tadi ada pertanyaan Gus, kan sholat tarawih bisa ada yang setelah isya langsung, ada juga yang mungkin jam 2 ya. Tapi yang lebih utama karena dari segi kemaslahatan lebih banyak ke setelah isya sendiri. Mungkin ada yang bertanya sedikit menyeberang berkaitan juga dengan bulan Ramadan dan tarawih, tapi sedikit berbeda. Ini pertanyaannya ketika bulan Ramadan itu diperbolehkan tidak Gus untuk berhubungan suami istri? Walaupun itu nanti malam hari, mungkin kan kaitannya sama sholat tarawih, waktu yang mungkin kalau yang jamaah sholat tarawihnya itu sore hari atau habis ngisa langsung, itu mungkin angen-angennya malam harinya mau melanjutkan agar rutinitas hariannya itu tidak lupa Gus, yaitu nafkah lahir batin. Mungkin bisa dijelaskan Gus. Intinya terkait dengan berhubungan suami istri, Mas. Ini sudah mungkin di luar sholat tarawih ya. Out of topic sholat tarawih. Berhubungan suami istri itu kan sebenarnya juga ibadah juga loh. Yeah. Ibadah juga. Nah, berhubungan suami istri itu ibadah, dilakukan di waktu yang baik. Itu karena berhubungan suami istri itu baik, dilakukan di waktu yang baik juga sangat baik, lebih baik lagi. Nah, gitu. Yang penting jangan dilakukan di tempat yang baik seperti masjid. Siap. Apalagi dilakukan secara berjamaah ya. Gitu. Jadi nggak masalah bulan Ramadan pada malam harinya itu berhubungan suami istri, itu nggak masalah. Yang penting tadi yang lebih utama kan sebenarnya sholat tarawih. Yang sholat tarawih sudah dilaksanakan belum? Kuat berhubungan suami istri tapi nggak kuat sholat tarawih itu memang lucu gitu. Nah, sama-sama ibadah nih. Meskipun sama-sama ibadah tapi ada yang lebih utama. Kalau berhubungan suami istri kan di luar Ramadan pun bisa.
bulan Ramadan pun bisa. Nah kalau sholat tarawih kan hanya khusus di bulan Ramadan. Ramadan. Kalau untuk kebolehannya Gus, itu diperbolehkan berarti Gus untuk setelah apa? Kalau di waktu malam hari berarti ya? Di waktu malam hari nggak masalah. Diperbolehkan. Kalau untuk waktu pagi harinya, waktu puasa berarti nggak boleh itu ya Gus? Nggak boleh, itu membatalkan puasa dan nanti ada dendanya juga. Gitu. Walaupun resmi suami istri. Harus main. Mungkin itu Mungkin kurang lebih itu Gus yang menjadi pertanyaan dari teman-teman semua tentang sholat tarawih. Apabila nanti masih ada pertanyaan, kita sambung di pertemuan berikutnya, bisa disampaikan kepada saya nanti via tim, bisa dikomunikasikan. Ada yang mau bertanya tentang bulan Ramadan, nyempung Ramadan belum tiba, besok bisa dilanjutkan lagi untuk podcast selanjutnya membahas lebih dalam. Siapkan pertanyaan-pertanyaan agar nantinya ketika kita itu tahu suatu hal, mengetahui sebuah hal, maka kita akan cinta, kita akan melaksanakan, kita akan menyayangi sebuah hal itu, kita akan mendapatkan kasih sayang sendiri. Mungkin itu Gus Imran, ada yang disampaikan untuk closing malam hari ini? ya, intinya seperti tadi yang saya katakan terkait sholat tarawih itu berbeda-beda dan memang tidak ada dalil yang dari Al-Quran maupun hadis yang membatasi terkait jumlah rakaat sholat tarawih. Nah, oleh karena itu perbedaan-perbedaan yang ada di masyarakat khususnya terkait dengan jumlah sholat tarawih itu kalau bisa ya jangan sampai menimbulkan perpecahan atau saling mengejek atau saling merendahkan yang mungkin yang 20 rakaat nanti mengajak yang 8 atau sebaliknya yang 8 rakaat mengajak yang 20 rakaat. Itu jangan sampai terjadi seperti itu, karena justru itu akan memicu konflik, memicu perpecahan. Intinya sama umat Islam ya kita jagalah kerukunan kita bersama ini. Baik, terima kasih Gus Imran pada malam hari ini telah meluangkan waktunya untuk kita semua bertanya, mengulas, mengusap, mengupas jauh tentang sholat tarawih. Mungkin di pertemuan berikutnya nanti bisa membahas perkara lain yang berkaitan dengan Ramadan. Sekian dari kami. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila kita dalam menyampaikan banyak kesalahan kekhilafan. Kita mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.